selamat siang dan selamat datang kepada seluruh hadirin dalam acara Merdeka Belajar episode ke-7 program Sekolah Penggerak. Sekolah Penggerak itu adalah katalis. Ya, sekolah penggerak adalah sekolah yang berfokus kepada pengembangan hasil belajar siswa secara holistik. Program Sekolah Penggerak ini kan merupakan kolaborasi antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah daerah. Nah, kita saksikan bersama komitmen pemerintah daerah dan juga komitmen dari Kementerian Dalam Negeri dalam mendukung dan mengarahkan pemerintah daerah berkaitan dengan anggarannya. Kami menghimbau atau mendorong kepada para daerah, baik gubernur, bupati, dan wali kota, maupun para pimpinan perangkat daerah, sebut saja adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, untuk fokus kepada sekolah penggerak yang mewujudkan profil pelajar Pancasila. Kedepan, semua kabupaten kota mendapat kesempatan menjadi kabupaten kota sekolah penggerak. Nah, tahun ini kami menetapkan 34 provinsi di Indonesia dan 111 kabupaten kota. Atas nama DPR RI Komisi 10, kami mengapresiasi dan mendukung gagasan sekaligus inisiasi Kemendikbud terkait dengan program sekolah penggerak sebagai jilid ke-7 Merdeka Belajar. Jadi, program sekolah penggerak ini akan mempercepat peningkatan mutu pendidikan di daerah. Sekolah-sekolah penggerak ini harapannya ke depannya akan menjadi klinik-klinik bagi sekolah-sekolah di sekitarnya untuk datang dan melakukan mentoring dan peer learning dengan guru-guru lainnya. Jadinya ini bukan kompetisi, ini adalah kolaborasi dan inovasi. Dan itulah esensi daripada perubahan pendidikan. Kemampuan berinovasi dan berkolaborasi antara sekolah, antara guru, antara kepala sekolah. Dan ini adalah fokus daripada program sekolah penggerak kita. Ujung-ujungnya, sekolah penggerak adalah sekolah di mana murid-murid secara kognitif dan karakter dimerdekakan untuk mencapai visi profil pelajar Pancasila untuk peningkatan SDM Indonesia. Teman-teman wartawan dari berbagai media yang hadir, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Hari ini kita akan berbincang pendalaman tentang program sekolah penggerak yang tanggal 1 sudah di-launching oleh Mas Menteri bersama Mendagri dan saat ini sudah berproses ke berbagai sekolah, ke berbagai daerah. Dan sebenarnya teman-teman sudah pernah menyaksikan video ini. Jadi saya mengingatkan kembali saja bahwa katalis visi Indonesia, jadi sekolah penggerak adalah katalis untuk mewujudkan visi pendidikan menuju intervensi secara holistik terhadap profil pelajar Pancasila yang diawali dengan SDM yang unggul, yaitu kepala sekolah dan guru-gurunya. Nah, pada tahap akhir diharapkan hasil belajar siswanya di atas level yang diharapkan. Kemudian lingkungan belajar yang menyenangkan bagi anak-anak, pembelajaran berpusat pada peserta didik. Kemudian ada refleksi diri dari sekolah itu untuk mengimbaskan kepada sekolah yang lain, sebagai katalis tadi. Nah, kemudian program sekolah penggerak ini merupakan penyempurnaan program-program transformasi pendidikan di satuan pendidikan sebelumnya. Seperti ada program-program RSBI, program sekolah model, sekolah unggulan, dan sebagainya. Nah, tetapi bedanya pada program ini, kolaborasi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah. Bahkan daerah-daerah yang ditetapkan sebagai pelaksana program sekolah penggerak adalah daerah yang punya komitmen dan kesanggupan untuk ikut terlibat dan mereka mendaftar.
Kemudian kami melakukan evaluasi. Kemudian intervensi dilakukan secara holistik, mulai dari SDM sekolah, pembelajaran, perencanaan, digitalisasi, sampai pendampingan pemerintah daerahnya. Kemudian memiliki ruang lingkup yang mencakup seluruh kondisi sekolah, tidak hanya swasta, tapi juga tidak hanya negeri, tapi juga swasta, dari berbagai level sekolah, baik sekolah yang levelnya di bawah, di tengahan, maupun di atas. Pendampingan dilakukan selama 3 tahun, kemudian diharapkan dalam 3 tahun ini ada 1 atau 2 level di atas capaian yang dicapai pada baseline-nya. Program ini dilakukan terintegrasi dengan ekosistem, sehingga seluruh sekolah di Indonesia ke depan diharapkan menjadi sekolah penggerak. Sekolah-sekolah penggerak yang ditetapkan pada awal tahun ini akan menjadi katalis bagi pengembangan sekolah-sekolah lain di sekitarnya. Ini beberapa tahap yang capaian sekolah kita. Jadi tahap 1 itu sekolah yang mungkin levelnya paling rendah, tahap kedua, tahap ketiga, yang tertinggi tahap keempat. Itu hasil belajarnya sudah di atas level yang diharapkan. Kemudian sekolah penggerak bukan sekolah unggulan. Jadi ini kami tidak melakukan transformasi dengan memberikan bantuan yang besar. Ini tidak berbasis uang, tetapi berbasis pengembangan sumber daya manusia. Tidak mengubah input, jadi nanti tidak akan ada sekolah unggulan di mana yang masuk itu hanya anak bernilai tinggi atau anak yang pintar-pintar saja, tapi semua lapisan. Berbasis peningkatan SDM, dan yang dirubah adalah proses pembelajaran, proses kepemimpinan, proses manajerial di satuan pendidikan itu. Kemudian intervensi yang dilakukan itu meliputi penguatan SDM, pelatihan kepala sekolah, gurunya, pengawasnya, penilainya, kemudian pembelajaran dengan paradigma baru. Jadi kita mengenalkan pembelajaran baru yang bisa mengangkat prestasi anak-anak, meningkatkan karakternya dan kompetensinya. Kemudian ada perencanaan berbasis data, digitalisasi sekolah, dan pendampingan dan konsultasi secara asimetris dan asimetris, konsultatif dan asimetris. Jadi ini sekolah tidak kita biarkan dikembangkan, tapi kami meng-hire, jadi mempekerjakan master coach untuk bisa melatih sekaligus mendampingi sekolah-sekolah itu agar berkembang sesuai dengan yang kita harapkan. Yang pada gilirannya ke depan, sekolah-sekolah itu akan memberi dampak positif kepada tetangganya, sekolah-sekolah tetangganya. Ini pendampingannya, penguatan SDM sekolah tadi sudah saya jelaskan, paradigma baru, berbasis data, perencanaan, dan digitalisasi sekolah. Ini kira-kira itu ringkasan dari apa yang kemarin sudah kita lihat, kita saksikan, dan ini pengantar saya. Jadi bahwa ini perbedaannya secara prinsip dengan yang dulu-dulu, bahwa kementerian tidak memberikan bantuan yang besar kepada satuan pendidikan, nanti hanya berupa bos kinerja, tidak ada bantuan fisik. Makanya ini kerjasamanya antara daerah dan pusat, di mana daerah harus membuat surat perjanjian dengan kami untuk satu diantaranya, yang pertama tidak memindahkan kepala sekolah selama 4 tahun. Karena kalau dipindah tentu intervensi kita, transformasi kita tidak akan jalan karena berganti pimpinan. Guru-gurunya juga tidak dipindah. Kemudian yang kedua, daerah membuat regulasi yang mendukung pelaksanaan sekolah penggerak, termasuk menganggarkan anggaran untuk pelaksanaan sekolah penggerak ini. Jadi kalau ada gedung yang rusak, gedung yang tidak memenuhi syarat, nanti dipecahkan bersama. Mungkin bisa lewat mekanisme DAK, daerah mengusulkan lewat DAK agar sekolah itu dibangun. Tetapi kementerian secara khusus tidak menyediakan dana untuk membangun sekolah itu. Jadi ini bukan menciptakan sekolah unggulan, tapi sekolah yang berbasis pada hasil belajar dan pembinaan secara holistik. Itu pengantar saya, Mas Ino. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak Dirjen, cukup jelas sekali penjelasan Pak Dirjen terkait dengan pendalaman materi tentang program sekolah penggerak. Pak Dirjen, sudah ada di kami 5 penanya dari media. Kami persilakan. Yang pertama adalah Mbak Fei dari CNN Indonesia. Kami persilakan. Selamat sore Pak, izin Pak Jumeri, Fei dari cnnindonesia.com. CNN ya. Iya Pak, betul. Mau menanyakan terkait ini Pak, tahun lalu itu kan sempat ada pembahasan tentang kurikulum baru ya Pak. Kemudian dibahas juga dalam peta pendidikan tahun ini. Nah, tahun lalu itu di Komisi 10, kalau nggak salah, Mas Menteri pernah menyebut kurikulum akan diterapkan di sekolah penggerak sebagai percobaan mulai tahun ini. Nah, apakah wacana itu akan tetap dilakukan Pak di sekolah penggerak tahun ini? Terus kemudian, kalau boleh menanyakan juga Pak tentang isu yang sedang ramai di pendidikan dasar dan menengah kan sekarang ini terkait intoleransi. Kemudian kemarin SKB sudah dikeluarkan. Nanti pengawasan dari Kemendikbud akan seperti apa ya Pak? Apakah hanya menunggu laporan atau nanti Kemendikbud akan aktif ikut mengawasi? Kemudian yang terakhir mungkin boleh singkat aja Pak terkait surat edaran UN untuk tahun ini, boleh minta penegasan, berarti kelulusan bisa memakai nilai rapor seperti tahun lalu atau harus dengan ujian sekolah ya Pak? Begitu. Terima kasih banyak Pak Jumeri. Baik, terima kasih Mbak Fei. Mohon maaf sebelumnya teman-teman, mungkin kita untuk pembahasan saat ini kita fokus kepada program sekolah penggerak. Untuk pembahasan hal SKB dan UN, kami akan adakan sesi sendiri nanti di lain kesempatan. Mungkin tentang program sekolah penggerak kami persilakan Pak Dirjen. Ya, makasih Mbak P dari CNN atas pertanyaannya. Jadi kurikulum kita tidak istilahnya tidak mengenalkan kurikulum baru, tetapi kurikulum yang disempurnakan. Jadi ini akan diterapkan pada sekolah penggerak. Ini bukan uji coba, tapi penerapan terbatas. Jadi kami dalam sistem sosialisasi sekolah penggerak pun menggunakan metode-metode yang penerapan terbatas dulu, kemudian nanti kita analisis plus minusnya, kekurangan-kekurangannya kita perbaiki. Jadi kurikulum ini diterapkan untuk sekolah penggerak dari PAUD, SD, SMP, SMA, kemudian SLB kita terapkan pada sekolah penggerak ini. Jadi memang betul ada penerapan terbatas dari kurikulum yang dirancang di tahun 2020. Itu, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Selanjutnya kami buka untuk Bu Rini dari RRI. Kami persilakan. Sebelumnya kami ingatkan kembali untuk fokus pembahasan saat ini kita akan fokus kepada program sekolah penggerak. Kami persilakan Mbak Rini dari RRI. Nanti kalau ada waktu kita jawab nggak apa-apa Mas, tapi sementara prioritas ke sekolah penggerak dulu. Nanti saya catat dulu Mbak. Ya. Baik Pak Dirjen, kami persilakan Bu Rini dari RRI. Bu Rini dari RRI, kami persilakan. Mungkin berikutnya, Mas. Mas Seno, maaf. Ya, pertanyaannya mungkin Pak, bagaimana sih kalau misalnya implementasinya nanti Pak, bentuk kelulusan yang akan diterima oleh siswa, kebijakan Merdeka Belajar dari program sekolah penggerak ini seperti apa Pak? Kemudian yang kedua, kesiapan sektor publiknya Pak, baik swasta, kemudian juga pemerintah untuk mengkonversi modal kebijakan ini misalnya dalam seleksi kualifikasi beasiswa dan pasar kerja yang umumnya didasarkan pada kuantitas angka tertentu. Apakah ada panduan kuantitatif maupun kualitatif seperti yang digunakan dalam proses seleksi di program sekolah penggerak ini, Pak? Ya, langsung Mas ya. Ya, Pak. Tadi untuk sekolah penggerak itu nanti kelulusannya sama dengan sekolah lain. Jadi saat ini untuk ujian nasional kan sudah tidak ada. Tadi ada SE yang kita keluarkan bahwa tahun lalu dan tahun ini kelulusan peserta didik itu dengan nilai dari Bapak Ibu gurunya, kemudian yang kesetaraan juga nilai dari Bapak Ibu gurunya. Nah, jadi kelulusan juga sama. Nanti sekolah penggerak pun akan punya metode kelulusan yang sama dengan sekolah-sekolah yang lain. Jadi kita tidak merubah pada sistem kelulusannya.
Nah, tahun ini, tahun 2021 akan ada asesmen nasional, itu juga diterapkan baik kepada sekolah penggerak maupun sekolah yang belum diprioritaskan menjadi sekolah penggerak. Jadi nanti akan ada hasil dari asesmen nasional tahun ini menjadi baseline atau nilai-nilai dasar yang dimulai, dan tahun depan akan kita lihat deltanya perubahannya seperti apa. Kita harapkan sekolah penggerak ini punya delta yang lebih tinggi dibandingkan dengan sekolah-sekolah lain, karena kita memberikan intervensi pengembangan sumber daya manusia. Inilah nanti apa yang kita lihat dalam perkembangan berikutnya selama 3 tahun kita ikuti, kita dampingi, kita harapkan sekolah-sekolah yang tadinya ada di level 1 tadi, level yang paling bawah, hasil belajarnya masih rendah, bisa ngejar 1 atau 2 langkah di depan. Kemudian tentang ukuran-ukuran kuantitatif dan kualitatif, jadi apakah publik sudah siap, infrastruktur daerah siap, kita sekolah penggerak ini ditransformasikan kepada sekolah dari berbagai level. Kalau dulu misalnya sekolah unggulan atau RSBI, maka sekolah-sekolah yang ditetapkan sebagai calon sekolah RSBI adalah sekolah-sekolah yang sudah bagus kondisinya, sudah di menengah atas. Tetapi yang sekolah penggerak ini, semua level kita ambil. Ada yang di level 1, level 2, level 3, dan level 4. Nanti kita pertarungkan bagaimana progres yang terjadi pada level 1, pada level 2, level 3, dan seterusnya. Jadi kita tidak punya ukuran-ukuran yang terlalu jelimet, tapi intervensi kita adalah pada 2 hal, yaitu mengembangkan SDM untuk menghasilkan hasil belajar yang meningkat. Ini prinsipnya, Mbak. Peningkatannya berapa kita akan lihat dari praktek di lapangan. Kita akan melihat deltanya. Jadi ketika tentu berbeda antara sekolah yang levelnya 1 dan 3 berbeda. Dia tidak bisa diukur dengan level 3. Tapi level 1 nanti diharapkan dia akan naik ke level 2, ke level 3, dan seterusnya. Nah, kemudian yang level 4 sudah tertinggi, bagaimana pengembangannya? Dia akan mencapai tahap advance berikutnya untuk bisa berkembang lebih tinggi lagi dibandingkan ketika ada di baseline pada level 4. Terima kasih, Mbak. Ya, makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Dirjen, terima kasih Mbak Rini. Selanjutnya Pak, kami persilahkan Bu Dian dari Harian Waspada untuk menyampaikan pertanyaannya. Bu Dian, mungkin belum bergabung ya. Selanjutnya kami persilahkan Mas Ilham dari Medcom. Mas Ilham dari Medcom. Apakah sudah bergabung? Mas Ilham sudah ada mungkin, ini belum ini ya. Mas Ilham sudah bergabung. Mas Ilham, kami persilakan Mas Ilham. Baik, selanjutnya Mbak Weni, kami persilakan Mbak Weni. Mbak Weni, kami persilakan. Baik, Pak Dirjen, kebetulan kita panggil Mas Ilham belum menjawab. Kami persilakan Pak, mungkin ada yang ingin disampaikan oleh Pak Dirjen terkait hal yang Mbak Faya tadi sampaikan. Mohon izin Pak, belum di unmute Pak. Mohon maaf ya. Tadi tentang pertanyaan Mbak Faya dari CNN, bagaimana intoleransi di sekolah. Jadi kita memang menemukan banyak pengaduan, banyak laporan, banyak temuan dari Inspektorat Jenderal, Inspektorat Daerah, pengaduan orang tua, laporan-laporan masyarakat, adanya intoleransi di sekolah. Jadi memang ini intoleransi bagian yang harus kita luruskan agar
anak-anak kita dapat dididik dengan toleransi yang tinggi. Jadi kemarin tanggal 3 itu dikeluarkan SKP 3 Menteri, Menteri Dalam Negeri, Menteri Agama, dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang pengaturan seragam peserta didik. Lebih khusus pada sekolah-sekolah yang di bawah pengelolaan pemerintah daerah. Dalam hal ini menyebut saja sekolah-sekolah negeri. Jadi ini tidak mengebiri agama manapun, tidak mengurangi hak-hak agama apapun, tetapi justru meluruskan agar hak-hak itu bisa dijamin. Inti dari SKB itu adalah kita melarang satuan pendidikan atau daerah mewajibkan peserta didiknya mengenakan seragam agama tertentu. Melarang, jadi melarang untuk mewajibkan. Jadi diwajibkan, tidak boleh diwajibkan. Kemudian yang kedua, poin kedua adalah SKB itu melarang sekolah atau daerah dilarang tidak boleh melarang anak apabila ingin berseragam agama tertentu. Jadi mewajibkan nggak boleh, melarang juga nggak boleh. Jadi diserahkan sepenuhnya kepada pilihan peserta didik dan orang tuanya. Nah, lantas kalau ada orang tua yang punya pendalaman agama yang baik, pasti dia akan memilih pakaian atas dasar agama yang dianutnya. Dan di sekolah negeri manapun tidak boleh dilarang untuk memakai seragam itu. Ada di daerah-daerah tertentu yang ada siswa Muslim, siswa beragama Islam, siswi dilarang memakai jilbab. Ini nggak boleh ini. Tetapi ada daerah tertentu siswa non-Muslim diwajibkan memakai busana muslimah. Nah, ini juga tidak boleh. Jadi ini sudah lebih adil. Nah, pilihan diserahkan kepada peserta didik dan orang tuanya. Jadi tidak ada yang dikebiri ini, tidak ada. Kita tidak melarang, tapi juga tidak mewajibkan, membebaskan kepada anak-anak. Karena memang negara harus sekolah negeri khususnya itu merupakan sekolah yang diperuntukkan bagi semua masyarakat yang ada. Tentang SE ujian nasional, peniadaan ujian nasional, jadi sudah jelas bahwa dulu kita menuntut bahwa gurulah yang berhak memberikan nilai, bukan pemerintah yang menilai, tapi yang memberikan nilai itu adalah guru. Nah, sekarang dikembalikan kepada bapak ibu gurunya masing-masing. Nilai rapotnya, kemudian nilai kelulusannya dari anak-anak kita dari SD, dari SMP, SMA, diserahkan kepada penilaian yang dilaksanakan di sekolah. Gurulah yang paling tahu tentang nilai-nilai yang harus diberikan kepada atau evaluasi yang diberikan kepada putra-putrinya peserta didiknya. Ini prinsip yang kita pakai. Nah, bagaimana nanti dengan PPDB-nya? Kalau dulu ketika PPDB jalur prestasi menganut nilai-nilai ujian nasional yang diperoleh anak itu. Tapi sekarang tidak. Jadi nanti sebagian besar adalah jalur zonasi, afirmasi, dan jalur prestasi hanya sedikit. Tidak terlalu banyak. Gitu. Ini tambahan saya, dan ini ada Pak Mul, mungkin ada menambahkan Pak Mul, silakan. Pak Mulyasa, Direktur SMP, untuk menambahkan tentang sekolah penggerak. Atau mungkin Mas Eno ada pertanyaan lagi, mungkin silakan. Ya, mungkin Mas Ilham, kami persilakan. Aku dong, nanya dong. Ya, iya, baik. Silakan Bu. Silakan Bu. Ya, saya Tri Wahyuni dari Suara Karya, Pak Jumeri. Mau tanya yang untuk kan disebutkan kalau sekolah penggerak itu bukan sekolah unggulan. Jadi kriterianya apa aja? Terus apakah sekolah penggerak ini diusulkan daerah atau pusat yang memilih? Makasih. Oke, Mbak, makasih Mbak Triwarini dari Suara Karya ya. Jadi yang ditetapkan sebagai sekolah penggerak, satu
ada di kabupaten kota yang ditetapkan sebagai kabupaten kota pelaksana sekolah penggerak. Satu dulu. Jadi dia berasal dari kabupaten 111 itu. Yang kedua, sekolah yang ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak adalah yang kepala sekolahnya mendaftarkan diri, kemudian diseleksi, dan ditetapkan sebagai kepala sekolah penggerak. Apabila kepala sekolahnya lulus dalam seleksi itu, maka sekolah yang dipimpin oleh kepala sekolah ini ditetapkan sebagai pelaksana sekolah penggerak. Jadi ada seleksinya. Ini. Nah, nanti tentang syarat-syarat kepala sekolah barangkali Pak Mul bisa menambahkan. Silakan Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Dirjen. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, menambahkan penjelasan Pak Dirjen terkait dengan sekolah penggerak ini, pada akhirnya nanti kita harapkan semua sekolah di Indonesia, baik itu di jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, itu akan menjadi sekolah penggerak. Tetapi kita bagi siklusnya dalam beberapa tahap. Maka untuk tahap yang awal ini, di 2021 ini, kita akan menjaring sebanyak 2.500 sekolah penggerak yang terdiri dari 111 kabupaten kota dan 34 provinsi keterwakilannya kita upayakan dari barat sampai tengah dan timur itu akan kita pertimbangkan. Nah, pemilihan 111 kabupaten kota ini tentu adalah berdasarkan beberapa kriteria. Dari awal mencalonkan untuk tahap awal ini adalah sekitar 297 kabupaten kota. Nah, dari 297 kabupaten kota itu setelah kita sisir dengan ketentuan bahwa ada komitmen dan seterusnya, kemudian ada kecocokan dari kepala daerah dan seterusnya, maka terdapatlah 111 kabupaten kota. Nah, dari 111 kabupaten kota itulah kita ingin membangun ownership bersama antara Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan pemerintah kabupaten kota. Dari 111 itu sudah melakukan semacam kesepakatan dengan kita bersama, dengan Menteri Pendidikan, Bupati, Wali Kota, maka akan diawali tahun ini adalah 2.500. Nah, selanjutnya, tahapan berikutnya adalah kita akan melakukan proses seleksi calon kepala sekolah. Jadi kita saat ini belum menentukan sekolahnya di mana, karena tentu saja sekolahnya itu kan beragam. Kita menghilangkan stigma ada sekolah unggulan, ada sekolah yang istimewa. Jadi intervensi yang akan dilakukan nanti itu bisa sekolah-sekolah yang masih berada pada tahap 1, yang mungkin tahap pembelajarannya masih dianggap rendah, kemudian beberapa hal terkait perundungan masih ada, kemudian juga lingkungan belajarnya juga masih terbatas, begitu juga tahap kedua naik sedikit, kemudian tahap ketiga dan tahap keempat. Yang kita harapkan nanti tentu adalah tahap ketiga dan tahap keempat. Nah, intervensi dari 2.500 sekolah yang kita harapkan nanti itu akan mengikuti siapa kepala sekolah yang terseleksi. Nah, nanti dengan sendirinya akan ada keragaman. Ada sekolah yang berada pada level 1, yang masih saya sebutkan tadi, ada level 2, ada level 3, dan level 4. Kira-kira demikian tambahannya Pak Dirjen. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Dirjen. Tadi Mas Ilham sudah bersuara, mungkin silakan. Ya. Mas Eno, izin Pak Jumeri menyampaikan pertanyaan. Sejauh ini ada aduan dari sejumlah guru terkait kebingungan program yang ada ini loh Pak, tentang program sekolah penggerak, guru penggerak, dan program organisasi penggerak. Sebenarnya guru ini melihat substansinya sebenarnya hampir sama, peningkatan kompetisi guru dan perbaikan ekosistem sekolah. Nah, jadi karena terkesan sama nih Pak, kenapa mesti dibuat program yang seolah berbeda? Kenapa tidak fokus saja di satu program? Itu aja Mas Eno. Pak Jumeri, terima kasih. Monggo Pak Mul, silakan Pak Mul. Baik, terima kasih Mas Ilham. Pertanyaannya bagus sekali. Juga kemarin banyak pertanyaan yang seperti itu muncul. Sesungguhnya ini adalah pendekatan intervensi yang berbeda. Walaupun tujuannya sebenarnya adalah sama. Sekolah penggerak atau program sekolah penggerak ini adalah merupakan kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Dan diselenggarakan bersama-sama melakukan proses pembinaannya.
Jadi semua masing-masing terlibat. Terkait dengan program sekolah penggerak, juga kapasitasnya adalah dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan. Tetapi diselenggarakan oleh organisasi masyarakat yang care tentang pendidikan. Jadi kita akan membedakan nanti sasaran sekolahnya. Semakin banyak intervensi hal-hal yang baik ini tentu akan makin bagus untuk menuju peningkatan pendidikan di masa yang akan datang. Demikian, Pak. Ya, saya tambahkan sedikit, Silakan, Pak. Mas Ino. Baik, Pak. Jadi kalau SP, sekolah penggerak, itu intervensinya sama, semua berbasis pada SDM. Tetapi kalau organisasi penggerak yang oleh organisasi swasta tadi, berbasis pada kekhususan yang dimiliki oleh penyelenggara UP itu. Jadi mungkin ada yang fokus ke pembinaan peserta didik, ke pembelajaran, ke gurunya, dan sebagainya. Sedangkan guru penggerak adalah proses untuk mempersiapkan guru-guru kita menjadi mentor bagi lingkungannya. Jadi berkarakter penggerak. Dan ke depan dari guru-guru penggerak inilah diharapkan menjadi pemimpin-pemimpin pembelajaran di lingkungannya masing-masing untuk menggerakkan proses perubahan dari dalam. Jadi ini kita pengembangan semuanya pada pengembangan SDM di sekolah untuk bergerak dari dalam. Kalau kita mengalokasikan anggaran untuk membangun sekolah, akan berat dan besar anggarannya. Tetapi dengan SDM, maka ada jaminan bahwa proses transformasi itu akan bisa lebih mulus karena ada kesadaran dari dalam. Ada kebangkitan dari dalam lingkungan sekolah sendiri untuk melakukan transformasi secara internal, merubah pola pikir di sekolah itu, merubah cara-cara mengajarnya, pengelolaan sekolahnya, sehingga hasil belajar peserta didiknya semakin baik. Itu tambahan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Direktur, Pak Dirjen. Ada lagi Pak, ini dari Mbak Mutiara Bisnis Indonesia. Kami silakan Mbak Mutiara untuk bertanya tentang program sekolah penggerak. Baik, selamat sore Pak Jumeri. Mas Suri. Ya, Pak, ingin menanyakan soal ini Pak, sosialisasinya untuk program sekolah penggerak ini udah sejauh mana sih Pak, terutama untuk yang sekolah-sekolah di pelosok, karena mungkin masih banyak kebingungan ya Pak terkait sistem asesmennya seperti apa nanti untuk masyarakat juga, maksudnya pengen tahu juga mungkin Pak gitu Pak, mungkin boleh minta dijelaskan Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Mutiara dari Bisnis Indonesia. Jadi kami sudah melakukan sosialisasi secara bertahap dan berjenjang. Kami telah berdiskusi dengan UPT kami di daerah. UPT itu perwakilan Kementerian Pendidikan yang ada di daerah, ada LPMP, ada PP atau BP Paudikmas di 34 provinsi. Kemudian kami sudah mengundang kepala-kepala dinas kabupaten kota 514, kepala dinas provinsi sebanyak 34 untuk diberikan sosialisasi tentang sekolah penggerak ini. Jadi kami tidak mewajibkan, tapi menawarkan sebuah langkah untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, pola yang diambil ini tidak top down, tetapi bottom up. Jadi ibarat kami penjual mobil, kami menawarkan mobil itu. Menawarkan mobil yang akan kami jual kepada daerah. Nah, silakan. Saya punya mobil yang bagus, harganya kompetitif, aman, nyaman, Anda beli apa tidak? Nah, dari 514 kabupaten kota, ada kalau tidak salah 289 kabupaten kota yang menyatakan berminat bergabung dalam program sekolah penggerak ini. Berarti lebih dari separuh kabupaten kota itu melamar, menyatakan berminat menjadi pelaksana program sekolah penggerak. Artinya kalau dia berminat, berarti tahu persis tentang program sekolah penggerak ini. Dan ini tersebar di 34 provinsi. Di pelosok-pelosok negeri ini sudah ada.
Nah, dari 289 dipilih sebanyak baru 111 pada tahun pertama ini. Nanti akan dipilih pada tahun-tahun berikutnya juga akan ditingkatkan lebih dari 2 kali lipat. Nah, memang sekarang guru-guru kita atau kepala-kepala sekolah di daerah belum tahu sepenuhnya. Nah, tahap berikutnya setelah penetapan kabupaten kota pelaksana sekolah penggerak sebanyak 111, kita masuk ke sosialisasi kepada kepala-kepala sekolah yang akan menjadi sekolah penggerak pada 111 kabupaten kota yang terpilih. Jadi ini secara berjenjang, secara bergelombang. Nah, tahapnya sekarang adalah kita berbicara dengan kepala-kepala sekolah agar mereka mendaftar sebagai calon kepala sekolah penggerak. Kemudian nanti jika dia lulus, maka sekolah yang dia pimpin ditetapkan sebagai sekolah penggerak, pelaksana sekolah penggerak. Jadi ibarat kami launching kemarin, Mbak Mutiara, itu mobil kami sudah habis, Mbak. Saya ketika pameran mobil kemarin tanggal 1 itu, sebenarnya mobil kita sudah habis, bahkan masih banyak yang inden gitu untuk bisa ikut di sekolah penggerak ini, ibarat gitu. Jadi mudahnya gitu, analoginya seperti itu. Jadi kami cuma bisa menjual 2.500 mobil, tapi yang beli puluhan ribu. Cuma punya untuk 111 kabupaten kota, yang melamar 289. Jadi mereka berlomba-lomba untuk melamar sebagai penyelenggara sekolah penggerak. Inilah model yang kami terapkan pada tahun ini, bahwa program sekolah penggerak ini tidak diwajibkan, tapi ditawarkan. Nah, Pemda yang menyambut tawaran kami, yang bersungguh-sungguh menyambut tawaran kami, itu yang kita tetapkan sebagai kabupaten kota pelaksana sekolah penggerak. Monggo Pak Mul, mungkin ada ingin menegaskan? Siap Pak, mungkin sama Pak dengan Pak Dirjen, cuma mungkin menambahkan saja sedikit bahwa pada tahap berikutnya, pada bulan Februari ini, seperti disampaikan Pak Dirjen, kita akan melakukan sosialisasi yang masif kepada kepala sekolah. Itu rentang waktunya adalah pada bulan Februari. Secara estafet nanti, Dinas bersama UPT kita di daerah juga akan melakukan sosialisasi langsung dengan seluruh kepala sekolah yang ada di kabupaten kota. Kemudian tahap berikutnya diharapkan nanti pada bulan Maret itu sudah selesai proses seleksi calon kepala sekolah penggerak. Sehingga kita sudah ketahui siapa kepala sekolah yang sekolahnya terpilih untuk menjadi calon sekolah penggerak atau menjadi sekolah penggerak. Tambahan saja Pak, jadi nanti pada April kita sudah putuskan nanti sekolah-sekolah akan di-SK-kan oleh pusat berdasarkan dari hasil seleksi calon kepala sekolah itu. Demikian Pak, tambahan Pak. Makasih Pak. Ya, terima kasih Pak Mul. Baik, terima kasih Pak Dirjen dan Pak Direktur. Ada satu lagi mungkin Mbak Mia dari Jawa Pos, kami persilakan untuk bertanya tentang program sekolah penggerak. Mbak Mia. Halo, selamat sore Pak. Selamat sore. Suara saya terdengar? Selamat sore. Pak? Iya. Terdengar Ya, baik cukup. Mbak? Ya, terdengar Mbak. Bapak mungkin tadi penegasan saja melanjutkan pertanyaan dari Mas Ilham gitu Pak. Berarti tadi dari ketiga program ini gitu, apakah bisa Pak? Maksudnya kayak terjadi atau diselenggarakan dalam satu sekolah yang sama seperti itu. Kemudian yang kedua tadi mungkin sedikit mungkin sekilas aja Pak, tadi soal penjelasan Pak Jumeri Pak, untuk yang UN tadi, berarti sekolah tidak harus menyelenggarakan ujian sekolah seperti itu ya Pak? Maksudnya apakah cukup dengan tadi yang nilai raport saja atau seperti apa untuk kelulusan? Terima kasih Pak. Ya, makasih Mbak Mia. Jadi sekolah yang ditransformasi oleh POP dan SP ini berbeda, Mbak. Jadi tidak ada yang menerima program ganda. Jadi itu berbeda. Jadi sehingga nanti akan lebih banyak, lebih dari 2.500 sekolah akan ditransformasikan lewat berbagai jalur. Itu berbeda, itu tidak sama. Kemudian tentang apakah sekolah itu masih menyelenggarakan ujian apa tidak. Jadi secara umum sekolah akan masih menyelenggarakan ujian.
tetapi diselenggarakan oleh satuan pendidikan masing-masing, oleh sekolah masing-masing menyelenggarakan ujian pada lingkup sekolah itu. Mbak. Jadi tidak bersama-sama lagi seperti dulu. Untuk kelulusannya. Baik Pak Dirjen, terima kasih Pak Dirjen sudah sangat komprehensif sekali jawaban yang disampaikan oleh Pak Dirjen. Ada Ibu Hajah Dian Warastuti dari Harian Waspada sudah bergabung Pak Dirjen. Kami persilakan Ibu Hajah Dian. Halo, Assalamualaikum. Makasih Mas Seno, Pak Dirjen, Pak Direktur. Mohon maaf telat. Saya cuma tadi menyambung pertanyaan Mia dari Jawa Pos. Ya mungkin ini kan menyambung Ilham juga. Ini kan nanti kan banyak nih dikeroyok guru penggerak, organisasi penggerak, sekolah penggerak gitu ya. Jadi bisa jadi sih mungkin ada satu ke sekolah yang dapat 3 atau 2 program gitu. Nah maksud saya lepas dari mungkin tadi Pak Dirjen udah bilang bahwa tidak kecil kemungkinan seperti itu, tapi mungkin ada juga kali ya Pak Dirjen gitu. Jadi mungkin nanti pengawasannya seperti apa supaya tidak overlapping gitu Pak Dirjen. Makasih Pak, itu aja sih. Jadi yang sudah diintervensi dengan sekolah penggerak, nanti daftar itu akan diberikan kepada POP. Jadi mereka tidak boleh mengintervensi, tidak boleh melakukan program di sekolah yang sudah kita tetapkan sebagai sekolah penggerak. Itu Mbak. Jadi kami memastikan tidak akan terjadi karena pasti yang dibantu oleh pihak swasta pun kan kami juga akan pada akhirnya akan tahu siapa sekolah-sekolahnya. Jadi ini kami berproses lebih dulu, yang PSP oleh pemerintah ini lebih dulu. Jadi nanti yang POP agak belakangan. Jadi kan nanti kami sudah menetapkan lebih dulu. Oh siap Pak, paham Pak. Oke, terima kasih Mbak. Terima kasih Pak Dirjen. Satu pertanyaan terakhir kami lempar ke teman-teman. Mas Seno boleh tanya nggak? Baik, terakhir dengan Mbak Kristi. Pak, maaf nggak buka kamera ya Pak. Saya Kristi dari Berita 1. Bapak mau tanya insentif apa sih yang didapatkan sekolah dan guru Pak, dan kepala sekolah ya khusus juga semuanya lah yang terkait sekolah penggerak ini. Apakah ada tambahan tunjangan atau gimana Pak secara konkret gitu loh Pak, karena kan memang kemarin disampaikan Pak Mendikbud ini tugasnya akan sangat berat ya Pak ya, karena merubah mindset segala dan sebagainya. Terus yang kedua tentang keberlanjutan program ini kan programnya cukup lama ya Pak, 4 tahun terus akan berlanjut lagi. Nah ini diaturnya lewat apa ya Pak, karena kan kita tahu sendiri ganti pemerintahan pasti ganti menteri lagi gitu loh. Itu seperti apa rencana ke depannya? Itu aja Pak, makasih. Ya, terima kasih Mbak Natasha dari Berita 1. Jadi tentang saja keberlanjutan program dulu. Jadi ini kita punya peta jalan. Kami sedang menggodok peta jalan pendidikan. Barangkali Mbak Natasha dan teman-teman dari media juga sudah tahu ada pembahasan di Komisi 10 tentang peta jalan pendidikan Indonesia. Nah, peta jalan yang sedang kita bahas ini peta jalannya negara, bukan peta jalannya pemerintah. Kalau pemerintah nanti bisa berganti. Pak Jokowi setelah 5 tahun, karena sudah periode kedua, tentu harus berganti. Tapi kita sedang memperjuangkan, sedang memperbincangkan, sedang menggodok, sedang menganalisis peta jalan pendidikan Indonesia untuk 15 tahun yang akan datang, sampai 2035. Dan kami dengan berbagai tim di Komisi 10 dan masyarakat sepakat bahwa peta jalan ini adalah peta jalannya negara. Sehingga nanti peta jalannya akan ditetapkan dengan Kepres, keputusan Presiden. Nah, sekolah penggerak itu ada di peta jalan. Nah, sehingga nanti ada kewajiban bagi Menteri Pendidikan selanjutnya, pemerintah selanjutnya untuk melanjutkan program ini. Jadi ada amanat untuk ke sana. Karena ini peta jalan pendidikan yang kita perjuangkan bersama menjadi peta jalannya negara. Jadi peta jalan ini
untuk memastikan bahwa pengembangan SDM kita ke depan jalannya benar, kemudian langkah-langkahnya tepat, dan sasarannya juga tepat. Ini sedang kita perjuangkan. Itu tentang sekolah penggerak, tentang keberlanjutan, Mbak. Sehingga itu lintas di lini masa kita ada sampai total semua sekolah di Indonesia menjadi sekolah penggerak. Baik yang nanti diintervensi lewat program pemerintah, program swasta, maupun berasal dari pengimbasan sekolah-sekolah penggerak yang sekarang difasilitasi, nanti menghasilkan sekolah-sekolah penggerak berikutnya. Gitu. Tentang insentif, Maaf, insentif jadi yang maksudnya ya, maksudnya jadi sekolah penggerak ini masuk ke dalam peta jalan ya Pak ya? ya, kita masuk di renstra kita, Mbak. Oke, makasih. Oke. Tentang insentif, jadi kami sedang berpikir di kementerian. Tentu kami belum bisa menyampaikan, tapi tentu ada nanti apa penghargaan yang kita berikan kepada kepala-kepala sekolah yang berjuang sebagai kepala sekolah penggerak dan juga guru-guru penggerak. Nanti ada jenjang karir bagi guru-guru kita yang berkualifikasi sebagai guru penggerak, sebagai kepala sekolah penggerak. Tetapi saat ini yang sudah pasti adalah sekolah itu, kepala sekolahnya dan guru-gurunya akan menerima program untuk menghebatkan sekolahnya lewat pengembangan SDM. Setidak-tidaknya akan ada keberhasilan yang tinggi dari sekolah yang dipimpin dan murid-murid yang diajar oleh Bapak Ibu guru itu. Nanti akan didampingi oleh pelatih ahli yang membimbing sekolah-sekolah itu untuk bisa melaksanakan transformasi dari dalam. Kemudian akan dibantu sedikit dana dari pos kinerja untuk bisa membeli buku-buku yang bisa dipakai dalam pembelajaran, bisa mendapat bantuan komputer, tapi tidak mendapat bantuan fisik dalam jumlah yang besar. Tentang tadi insentif, penghargaan lain-lain sedang kita pikirkan. Jadi kita akan mengarah ke sana, Mbak. Terima kasih, Mbak. Baik, terima kasih Pak Dirjen dan Pak Direktur. Mungkin ada pesan-pesan terakhir Pak untuk penutupan dari bincang pendidikan dan kebudayaan sore ini, Pak. Kami persilakan, Pak. Jadi Mas Eno, teman-teman dari media yang saya banggakan, saya hormati, saya mengucapkan terima kasih atas bantuan dari teman-teman semua sehingga program-program Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan bisa tersosialisasikan. Jadi ini program sekolah penggerak adalah episode ke-7 dari program Merdeka Belajar. Sudah ada episode sebelumnya, ada 6 episode sebelumnya yang teman-teman juga sudah pernah ikuti semua perkembangannya, dan ini episode ke-7 yang baru saja diluncurkan hari Senin yang lalu, dan ini merupakan transformasi peningkatan mutu pendidikan yang kita tempuh untuk bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik kita pada literasi, numerasi, kemudian karakter, dan pembentukan profil pelajar Pancasila. Saya berharap teman-teman tetap memberi masukan kepada kami, memberikan informasi yang positif, menyebarluaskan kebijakan-kebijakan ini untuk diketahui masyarakat luas. Pada akhirnya mendapat dukungan yang luas dari masyarakat. Semua program kementerian yang sudah kita canangkan, kita buat, semuanya berpihak kepada anak-anak kita, berpihak kepada peserta didik yang tidak mampu. Insya Allah lebih berkeadilan. Sebentar lagi kita akan mentransfer dana BOS bagi satuan pendidikan, dan sekarang BOS yang kita bagi kepada anak-anak itu sudah memperhitungkan tingkat kemahalan daerah. Jadi tidak sama lagi nanti uang setiap siswa di berbagai daerah, tidak sama. Tetapi sudah memperhitungkan tingkat kesulitan di sebuah daerah, itu kita hargai dengan peningkatan nilai BOS dari anak-anak atau peserta didik yang ada di sekolah itu. Jadi dulu misalnya anak SD itu semua 900, dapatnya 900 semua dari Jakarta sampai dengan Merauke sana sama. Sekarang sudah berbeda. Itu kita anggap, kita insya Allah itu lebih berkeadilan karena daerah-daerah yang terpencil dan sulit mendapat nilai yang lebih tinggi karena untuk membeli barang
di sana lebih sulit. Mungkin di Jakarta ini kita jalan 10 meter itu sudah dapat tokonya. Tapi di Papua, di Kalimantan, di Halmahera sana, mungkin untuk membeli satu rem kertas, itu harus naik perahu yang biayanya mahal. Itu sudah kita perhitungkan dalam penetapan nilai BOS. Ini nanti kita berikan pada tahap berikutnya, ini sedang proses Permendikbud untuk penetapan BOS ini. Terima kasih. Terima kasih teman-teman semua.